Jadi segala sesuatu diukur dengan yang nyata. Kalau nggak nyata, nggak ada. Jadi Tuhan itu karena nggak nyata dianggap tidak ada. Ya mereka sendiri jadi Tuhannya. Orang-orang materialis Tuhannya dia sendiri. Dia yang ngatur dunianya. Jadi Tuhan nggak ada bagi mereka. Berada di dekat Kang Diki. Judulnya udah berat, isinya berat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini adalah resume dan analisa lengkap tentang Kang Diki Chandra, Ketua Majelis Gaza, dilihat dari sisi ilmiah, sejarah Islam, termasuk tantangan yang akan dihadapi dan syarat pribadi bagi yang mereka ingin berjuang bersama beliau. Jadi ini siap-siap. Kita melihat dulu profil beliau, siapa Kang Diki Chandra menurut analisanya. Jadi pertama profil umum, faktanya Kang Diki adalah pendiri Majelis Gaza, sebuah gerakan rohani dan strategis yang tumbuh dari mimpi-mimpi ilahi dan tafsir zaman. Kedua, ia juga merupakan penggagas Tanah Uzlah di Ciatar, Subang, yang sudah berjalan selama kurang lebih 5 tahun, berfungsi sebagai benteng spiritual dan laboratorium peradaban alternatif. Di sini karena nantinya sebagai mercusuar, jadi di sini miniatur peradaban masa depan dunia, insya Allah. Yakin. Yang ketiga, mempunyai visi kuat terhadap kebangkitan dari timur serta peran ahlu timur dalam narasi akhir zaman. Bacanya aja udah berat ya. Yang keempat, faktanya memiliki kaitan erat dengan gerakan global berbasis mubasyirat, mimpi-mimpi rohani, serta dukungan terhadap figur seperti MK yang akan menjadi orang nomor 1 dalam hal kepemimpinan dunia Islam. Yang terakhir, untuk faktanya, muncul dalam ratusan mimpi orang lain yang berbeda, di mana mayoritas belum pernah bertemu langsung, bahwa tidak sedikit yang sama sekali belum pernah lihat atau baca tentangnya, yang dimimpikan jauh sebelum Kang Diki muncul dulu. Artinya mimpi ini mimpi yang benar dan tawatur. Yang kedua, dari fakta langkah karakteristik rohani dan psikologis posisi Kang Diki. Pertama, pemimpin ghuraba, pemimpin orang asing, dan kita di sini asing, atau kalau perlu sudah merasa terasing dari dulu. Terasing atau asing di tengah kehidupan modern, jadi merasa sendiri meskipun hidup di tengah hiruk pikuk dunia yang gemerlap, tapi merasa sunyi, tidak mainstream, cenderung sunyi, tapi kuat menyala dalam visi akhir zaman. Yang kedua, pemikul takdir besar, melalui mimpi dan pertanda yang memikul misi yang berkaitan dengan transformasi besar dunia, terutama dalam konteks perlawanan terhadap sistem Dajjal. Jadi mau nggak mau, karena yang namanya melawan sistem Dajjal itu sistemnya sudah siap, kita masih seperti ini, maka akan makin berat. Dalam semua hal, saya dulu sebelum ke sini, saya pernah merenung. Jadi saya itu melihat channel Gajah mulai serius itu sekitar tahun 2001, ketika 2021. Mohon maaf, kaget-kaget. Saya depresi hampir 1 tahun, itu saya merenung di kamar di tengah kesunyian.
ada dua kesimpulan. Waktu itu saya karena lama di politik, jadi kalau dalam dunia, istilah dunia politik itu kejam, itu benar. Jadi yang istilah tidak ada teman abadi dan tidak ada musuh abadi itu benar. Jadi panggung sandiwaranya itulah panggung sandiwara utama. Saya punya kesimpulan waktu merenung 1 tahun itu, bahwa yang bisa menyelesaikan masalah dunia hari ini itu orang yang benar-benar dibimbing Allah secara langsung sebelum ketemu channel ini. Nah tiba-tiba 2-3 hari setelah itu muncullah channel itu, dan saya ketika muncul itu saya nggak akan tidur kecuali selesai menonton. Jadi panjang kan, videonya panjang-panjang. Panjang-panjang. Itu saya nggak tidur kalau nggak habis. Kata istrinya, udah waktunya tidur. Belum, kata saya, masih tanggung. Malah nggak bisa tidur kalau nggak selesai. Nah, yang muncul di kepala saya itu, ini karena saya ini residu perjuangan. Residu. Itu ada gambaran di kepala saya bahwa berjuang bersama beliau itu dengan segala risikonya, dengan segala permusuhan. Dan saya sudah membayangkan dulu saya akan bermusuhan dengan teman-teman saya, bahkan keluarga saya. Jadi waktu itu belum berani memutuskan untuk bergabung, karena saya sudah membayangkan gambaran akan datangnya. Bagi saya terlalu menakutkan, karena waktu itu saya sudah diberisi berat, harus bergabung, diberisi lagi. Yang ketiga, lanjut saja, bertipe mujadid sufi, bukan sekadar aktivis atau ulama fikih, tetapi pencari jalan rohani dan pelopor kebangkitan spiritual. Di sini, jadi saya melihat ya, karena saya orang politik itu kan sentuhannya banyak nih, semua hal bisa bersentuhan. Secara ibadah kita cenderungnya, ya mohon maaf, secara ibadah itu kita itu lebih kayak salafi secara ibadah. Tetapi secara rohani kita ke tasawuf. Itu mengawinkan dua sistem yang bertolak belakang. Benar nggak? Merasa nggak? Nah, saya dari awal pertama ke sini udah merasakan itu. Wah, ini unik ini. Dan ternyata jiwa saya itu menyukai yang unik-unik. Makin ekstrim, makin rame. Makanya kemarin waktu yang kedua itu saya mintanya ke saung itu ke jurang. Kata Mas Wada, Mas Fadli ini suka yang ekstrim-ekstrim. Seperti itulah saya dilahirkan. Karena ditakdirkan untuk yang ekstrim. Ini ekstrim ini, karena belum pernah ada dalam sejarah. Yang satu sebelah kanan jauh, yang satu sebelah kiri jauh, dan bertemu di tengah. Mengapa berjuang dengan Kang Diki itu berat? Nah, ini kita mulai masuk. Bagian A-nya analisa ilmiah dan sosiologis. Berhadapan dengan sistem mapan status quo, jadi status yang sudah berjalan ratusan tahun. Siapapun yang membawa perubahan besar akan dianggap bahaya bagi tatanan lama. Makanya apa namanya, pernah cerita apa di Malaysia itu Walid itu kan ada wawancara sama bukan mantan Walid, tapi kan yang diceritakan
siapa namanya yang orang NTB apa NTT, dia cerita tentang sistem ini, menyangkut sistem yang udah status quo tadi. Kata beliau, pimpinan beliau itu kan seperti mendirikan sistem kenegaraan di dalam negara, dan itu di Malaysia. Malaysia kan sistemnya monarki, sistem kerajaan. Jadi yang paling banyak raja disatukan dalam, jadi saat di antara berapa, 7 atau berapa? Ya. Itu dipimpin oleh seorang raja di raja. Kalau istilahnya itu raja di atas raja, dipimpin itu. Nah, kalau di pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri. Tapi kekuasaan tertingginya ada di atas tadi, yang raja yang dipilih oleh para raja tadi. Nah, cerita Walid itu bukan cerita negatifnya, tapi cerita tentang kepemimpinannya. Dia ditangkap oleh polisi di sana tanpa ada pengacara dan tidak boleh dijenguk. Pokoknya hukumnya kayak zaman Nabi Yusuf, saya naik dewe. Jadi tanpa ada pengacara, tanpa ada perlindungan, pokoknya tidak ada pembelaan, karena sudah menyentuh status lama tadi. Dan kita sedang menuju ke arah sana. Cuma untungnya kita negara liberal. Negara liberal itu bebas. Tapi kalau sudah besar, siap-siap. Lebih mudah juga masuknya dari luar. Yang kedua, tadi yang pertama, siapapun yang membawa perubahan besar akan dianggap bahaya bagi tatanan lama. Yang kedua, Majelis Gaza adalah ancaman ideologis terhadap sistem kapitalis materialistik. Ini sama lagi, lebih mengerikan. Kapitalis itu kan kalau dari sisi perdagangan, dia pengen modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Enak tuh? Materialistik semua diukur dengan bukan uang, yang nyata, kan materi itu yang nyata. Jadi kalau nggak ada bukti secara nyata, nggak bisa. Yang istilah di Al-Quran itu udah ada lama materi ini. Jadi segala sesuatu diukur dengan yang nyata. Kalau nggak nyata, nggak ada. Jadi Tuhan itu karena nggak nyata dianggap tidak ada. Ya mereka sendiri jadi Tuhannya. Orang-orang materialis Tuhannya dia sendiri. Dia yang ngatur dunianya. Jadi Tuhan nggak ada bagi mereka. Tapi mereka lupa bahwa angin juga tidak terlihat, tapi ada. Ya, itu bukti kan. Bukti bagi kita. Tetapi bukti itu di akhir zaman, kata para ulama, semakin bukti keberadaan Allah itu makin nyata, tapi bagi orang-orang nggak percaya itu makin jauh. Menentang sistem Dajjal atau fitnah akhir zaman. Dajjal tidak hanya makhluk, tetapi sistem global yang telah mengakar, teknologi tanpa akhlak. Itu hari ini. Coba lihat. Yang paling rame sekarang apa? TikTok. Iya. Kan itu isinya joget-joget nggak jelas, dapat duit, saweran gitu. Ya kita menggunakan itu untuk, karena dia sebagai apa namanya? Sebagai senjata bermata dua tadi. Kita gunakan dari sisi baiknya. Cuma memang kadang kebablasannya, geser-gesernya itu terlihat. Ya. Kalau yang dewasa masih mending, yang di bawah masih muda itu kadang kebablasan. Katanya bukan hanya anak kecil, yang besar juga, yang dewasa juga kebablasan.
Yang kedua, jadi tadi teknologi tanpa akhlak. Kita lihat itu hari ini. Jadi yang kalimat-kalimat, jadi secara nggak sadar kita diajari kalimat-kalimat itu. Ini boleh disebut gak kalimatnya? Paham ya? Itu kalimat-kalimat teknologi tanpa akhlak. Atau yang lain dan seterusnya. Itu secara nggak sadar kita diajari. Jadi doktrin itu sesuatu yang masuk sering, meskipun kita tolak dia akan masuk. Dan saya punya cerita itu waktu kecil, seumuran siapa ya? Saya waktu itu masih kecil, disuruh beli waktu awal-awal munculnya sari manis. Jadi sepupu saya sebelah rumah itu dia udah besar, dia gini ngomong, tadi nanti belinya sariwati, enggak, atau saya sari manis, sariwati, sari manis. Dan itu doktrin seperti orang cuci brainwash, seperti cuci otak. Saya menolak, tapi pas di warung apa saya ngomong? Assalamualaikum, saya mau beli sariwati. Kebetulan yang punya warung namanya Wati. Itu namanya doktrin. Jadi sesuatu yang sering muncul, kita tonton dan kita tolak, tapi itu akan masuk. Otak kita nggak bisa membedakan ini benar atau salah. Dan itu bahayanya. Makanya hadis yang mengatakan Dajjal akan mendatangi semua rumah, meskipun rumah itu di tengah gurun, itulah HP. Saya dulu membayangkan di sini nggak ada HP. Sebelum ke sini, ternyata ada HP. Ya, karena kita masih menggunakan sisi baiknya. Yang kedua, ekonomi riba. Ini menjerat berakar-akar dan kalau sudah terjun susah untuk keluarnya. Karena yang membiayai sistem global hari ini juga dari sini. Siapa pemiliknya? Pemilik Bank Dunia? Bukan. Namanya siapa? Ya itulah namanya. Nggak usah disebut. Dia seperti setan. Ada tapi seperti tidak ada. Yang pakai R itu di mukanya. Termasuk kakak saya sendiri sampai stres gara-gara itu. Hari ini seperti orang, ya sesuai Al-Quran. Jadi ketika terlibat itu seperti orang gila. Dan itu nyata. Jadi susah keluarnya, seperti masuk dalam lingkaran setan. Seperti tidak tahu lagi jalan keluarnya. Karena sudah diberi masukan, jangan lagi terlibat, malah terlibat lagi. Meskipun 2000, tapi banyak orang kan. Sini satu. Meskipun 2000, tapi hitungannya besar. Dan itu per hari kan. Nah itu yang rentenir tingkat tinggi. Lebih mengerikan daripada yang resmi. Kemudian yang ketiga, media penuh dusta. Media mainstreaming itu kan disetting. Disetting karena nggak boleh semuanya tayang. Apalagi kalimat-kalimat ini. Kemarin kan udah ada tuh istilah itu. Apa namanya? Bukan, yang satunya shadow apa? Ya, saya nggak berani nyebut. Kalau salah lagi, biasa. Lafzah orang pedalaman. Jadi kan ada salah satu mimpinya itu mimpi MP. Dan itu disertai dengan balasan dari Allah. Kalau dalam mimpi mengatakan bahwa disetarakan dengan sahabat, wajar, kan memang berat. Sampai diistimewakan oleh Rasulullah itu memang wajar karena beratnya tekanan.